Nah, tahu nggak di otopsi ketemu apa? Dan ternyata bintik perdarahan itu bukan cuma di kulit luar, Fengki. Kita punya mulut nih. Ya. Di mulut kan ada anak lidah Hmm. di bawah tuh. Yang buat nutup kalau kita makan ditutup. Ya. Nah, Di film iklan tuh ada tuh, iklan permen. Nah, itu tutupan itu Hmm. epiglotis namanya. Epiglotis itu artinya tutupan lidah. Hmm. Di situ kan warnanya kuning. Itu ada bintik perdarahan di situ. Saya terima kasih sekali sama masnya ya, dan terutama netizen di seluruh Indonesia tuh jeli-jeli, pinter-pinter, dan baik-baik semuanya. Terima kasih sekali untuk minimal kawan-kawan semua bisa tahu bahwa keluarga dari almarhum itu tidak diam. Ada langkah-langkah yang akan dilakukan meskipun tetap harus berhati-hati karena melihat kondisi keluarga, terutama juga yang sepuh-sepuh dan salah satunya Stop scroll bro, ingat kasus kematian misterius diplomat muda Kemlu, Arya Daru Pangayunan. Nah, polisi baru aja kasih update besar, disimpulkan tidak ada unsur pidana. Tapi tunggu dulu, kenapa masih banyak tanda tanya yang belum terjawab? Yuk kita bahas lengkap bareng-bareng. Fakta terbaru penyelidikan, polisi lakukan penyelidikan besar-besaran. Total 24 saksi diperiksa, mulai dari istri Arya, rekan kerja, penjaga kos, sampai sopir taksi. Di balik ini kan si ADP ini diplomat yang terkenal gigih dan sebagainya, dan bahkan abang kemarin juga menyampaikan ini ada punya data loh di tas ini. Tapi kalau kita kaitkan dengan hanya dengan cinta gitu, kira-kira nggak terlalu sepele bang? Atau justru mulainya dari sini atau bagaimana? Ya seperti saya katakan di awal bahwa benih-benih cinta ini timbul karena adanya kerjasama. Nah, tahu nggak di otopsi ketemu apa? Dan ternyata bintik perdarahan itu bukan cuma di kulit luar, Fengki. Kita punya mulut nih. Ya. Di mulut kan ada anak lidah di bawah tuh. Yang buat nutup kalau kita makan ditutup. Ya. Nah, di film iklan tuh ada tuh, iklan permen. Nah, itu tutupan itu epiglotis namanya. Epiglotis itu artinya tutupan lidah. Di situ kan warnanya kuning. Itu ada bintik perdarahan di situ. Bintik perdarahan ada di situ. Kalau orang diotopsi. Nah, di parunya, paru kan saya bilang kalau di kanan ada tiga bagian gitu. Di bagian luarnya ada bintik perdarahan juga, Franky. Di permukaan luar paru. Paru-paru biasanya kuning itu tuh ada bintik perdarahan. Tapi hilang juga kan nanti kan? Hilang. Di jantung, permukaan jantung kan kuning, seperti kayak kalau kamu carilah jantung sapi, ada bintik perdarahan juga di situ. Di lambung ada bintik perdarahan, di dua-duanya ada bintik perdarahan, sampai di ginjal pun ada bintik perdarahan. Nah, yang nemuin bintik itu namanya Tuan apa? Nggak tahu, saya belum kenal dok. Dokternya kenal. Namanya siapa dok? Masih ingat nggak dok? Hah? Masih ingat nggak? Tardieu. Oh, Orang-orang Prancis. ntar dulu. Tardieu. Tar dulu. Itu disebut Tardieu spot, Frank. Untung bukan saya yang nemuin. Kalau yang saya nemuin Jaya spot. Itu namanya si Tuan Tardieu. Dan si Tuan Tardieu itu menemukan daerah itu, kenapa daerah itu longgar. Jadi sebenarnya gini. Kan tadi kan saya bilang dia kekurangan oksigen, kelebihan CO2. Ini reseptor ini bilang, ayo dipacu, kita kurang oksigen nih. Jantung dipacu ini, jantung dipacu, darahnya lebih banyak, sehingga di bagian ujung dari pembuluh darah itu pada lebih dapat darah lebih banyak, pecah. Nah, pecahnya itu di daerah yang longgar. Mata ini termasuk daerah longgar, muka ini daerah longgar. Longgar itu artinya nggak ketat. Di paru, di jantung itu ada daerah yang longgar. Jadi ada bintik perdarahan. Nah, itu satu. Yang kedua, darahnya encer, Franky. saya terima kasih sekali sama masnya ya, dan terutama netizen di seluruh Indonesia tuh jeli-jeli, pinter-pinter, dan baik-baik semuanya. Terima kasih sekali untuk minimal kawan-kawan semua bisa tahu bahwa keluarga dari almarhum itu tidak diam.
ada langkah-langkah yang akan dilakukan meskipun tetap harus berhati-hati karena melihat kondisi keluarga, terutama juga yang sepuh-sepuh, dan salah satunya disampaikan lagi, silahkan, karena kebetulan kawan-kawan, Mbak Meta dan keluarga ini ada urusan penting dari keluarga yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ini pun ya dalam tanda kutip sedikit aku maksa Mbak Meta sebenarnya biar bisa bicara ke publik. Jadi aku minta dengan sangat biar publik tahu pihak keluarga ini nggak diem, karena aku hampir beberapa hari ini kita komunikasi Mbak Meta ya. Iya betul, intens sekali kita komunikasinya. Ya, jadi aku cukup beberapa hal yang memang bisa aku share, yang lain aku keep. Aku seperti janjiku sama Mbak Meta dan keluarga, tetap aku keep ya. Yang penting aku nggak akan mungkin keluar, kecuali pihak keluarga sudah menunjuk kuasa hukum, sudah menyuarakan, aku berani share. Kalau yang ranahnya keluarga aku nggak akan share. Nah kurang lebih itu kawan-kawan, mungkin takutnya Mbak Meta juga mau ada urusan keluarga yang mesti diurusin. Iya. Aku juga nggak bisa nuntut banyak, minimal hal penting seperti yang kita bahas tadi udah disampaikan ke publik, jadi nggak banyak bertanya lagi publik mengapa keluarga diam, kenapa keluarga belum menunjuk kuasa hukum dan lain sebagainya, minimal sudah sedikit banyak terjawab Mbak Meta. Iya. Saya terima kasih sekali sama masnya ya, dan terutama netizen di seluruh Indonesia tuh jeli-jeli, pinter-pinter, dan baik-baik semuanya. Terima kasih sekali untuk doa, dukungan, support bagi keluarga kami, itu sangat-sangat berarti. Terima kasih banyak. Pasti Mbak, soalnya kebetulan buat informasi aja, nanti malam tim kita berangkat lagi ke Jogja Mbak. Karena kita ada sedikit dapat informasi, tapi nanti kalau mungkin keluarga dari almarhum sudah menunjuk kuasa hukum, hampir semua data yang kita punya pasti kita share ke kuasa hukum dari keluarga. Oh iya, baik Mas. Gitu. Kurang lebih situ Mbak Meta. Sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak. Mbak Meta sudah mau meluangkan waktunya. Salam buat keluarga, terutama buat istri almarhum, semoga dikasih kekuatan semuanya. Terima kasih Mbak Meta. Amin. Terima kasih Mas, terima kasih. Ya. Di balik ini kan si ADP ini diplomat yang terkenal gigih dan sebagainya, dan bahkan abang kemarin juga menyampaikan ini ada punya data loh di tas ini. Tapi kalau kita kaitkan hanya dengan cinta gitu, kira-kira nggak terlalu sepele bang? Atau justru mulainya dari sini atau bagaimana? Ya seperti saya katakan di awal bahwa benih-benih cinta ini timbul karena adanya kerjasama. Adanya kerjasama dalam satu bidang pekerjaan, kemudian mungkin di antara keduanya ini saling menyimpan rahasia tentang pekerjaan itu. Sehingga keduanya itu saling berkomunikasi dan berkolaborasi dalam hal-hal yang menyangkut kerahasiaan dalam pekerjaan itu. Ini dalam bidang TPPO, sehingga kedua-duanya tahu sama tahu dalam masalah ini. Nah itu yang perlu didalami oleh pihak penyelidik, dan saya yakin bahwa itu kemungkinan itu sangat besar terjadi. Stop scroll bro, ingat kasus kematian misterius diplomat muda Kemlu, Arya Daru Pangayunan. Nah, polisi baru aja kasih update besar, disimpulkan tidak ada unsur pidana. Tapi tunggu dulu, kenapa masih banyak tanda tanya yang belum terjawab? Yuk kita bahas lengkap bareng-bareng. Fakta terbaru penyelidikan, polisi lakukan penyelidikan besar-besaran. Total 24 saksi diperiksa, mulai dari istri Arya, rekan kerja, penjaga kos, sampai sopir taksi. CCTV dipantau penuh, Arya sempat terlihat naik ke rooftop Kemlu, coba panjat pagar, terus balik ke kos. Gak ada interaksi mencurigakan terekam. Forensik, Arya meninggal karena mati lemas akibat gangguan oksigen di saluran nafas atas. Ada luka lecet di wajah dan tangan, busa putih kemerahan di mulut, tapi nggak ada tanda penganiayaan. Hasil toksikologi negatif, nggak ada narkoba atau racun, cuma ada paracetamol sama obat alergi biasa. Puslap 4 juga periksa 13 barang bukti termasuk lakban yang nutup wajah Arya. Hasilnya cuma DNA Arya sendiri yang ditemukan. Gak ada sidik jari atau DNA orang lain. Jadi kesimpulannya, semua ini diduga kuat dilakukan sendiri. Tapi ada hal yang janggal yang gak bisa diabaikan. Nah ini yang bikin publik masih mikir. Pertama, ponsel Arya hilang, sampai sekarang gak ketemu padahal laptopnya masih ada. Kedua, luka memar dan lecet di wajah memang bisa terjadi saat dia jatuh atau berjuang sendiri, tapi tetap bikin banyak yang curiga. Ketiga, kenapa Arya sempat ke rooftop Kemlu? Apakah ada tekanan mental atau masalah pribadi yang belum diungkap? Polisi bilang, kasus ini gak ada pidana, tapi belum ditutup atau belum SP3.
Mereka siap buka lagi kalau ada bukti baru. Komnas HAM dan Kompolnas juga ikut memantau. Jadi secara resmi ini dianggap clear, tapi publik masih dikasih ruang buat mengawasi. Saya bilang gini, ya bagus kalau penyelidikan transparan, ilmiah, dan tanpa drama. Tapi tetap ada yang harus dijaga. Transparansi penuh, hasil psikologi forensik Arya harus dipublikasikan biar jelas. Jangan cuma bilang nggak ada pidana tanpa jelasin kondisi mentalnya. Ponsel yang hilang, ini kunci. Kenapa barang sepenting itu nggak ketemu? Apa ada yang hapus jejak digital? Dan terakhir, jangan buru-buru nutup kasus kalau masih ada pertanyaan publik yang wajar. Bro, kasus ini memang terlihat ke arah bunuh diri, tapi misteri kayak gini gampang banget jadi pemicu teori liar kalau nggak dibuka terang-terangan. Kita pantau terus, bukan karena suka drama, tapi karena hak publik itu jelas, tahu kebenaran sampai tuntas. Ya guys, kemetongan diplomat Arya Muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Walaupun ya Kapolda atau pihak yang berwajib itu telah menyimpulkan bahwasanya diplomat Arya Daru itu ternyata memang tidak ada kejahatan atau tindakan kriminal dari orang lain. Dan diduga itu perbuatan bundir dari almarhum diplomat Arya Daru. Namun banyak saya tidak terima akan hal tersebut dan juga masih banyak sekali tanda tanya dan kecurigaan bagaimana diplomat Arya Daru bisa melakukan itu sendiri, karena dari kecurigaan-kecurigaan atau bukti-bukti yang ditemukan juga belum memuaskan masyarakat. Yang disampaikan oleh polisi itu juga belum memuaskan masyarakat. Masih banyak sekali tanda-tanda atau kecurigaan-kecurigaan atau potensi bahwasanya ada tindakan kriminal atau perbuatan dari orang lain terhadap meninggoinya diplomat Arya Daru ini. Dan juga di sini banyak netizen yang berkomentar akan hal tersebut, seperti beberapa artis, konten kreator, dan juga masyarakat luas tentunya yang tidak terima. Apalagi diplomat Arya Daru ini juga berpotensi orang yang sangat-sangat berprestasi dan juga tidak ada alasan untuk dia melakukan atau mengakhiri hidupnya. Jadi masih banyak sekali yang menjadi tanda tanya besar dalam kasus ini guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyak.